Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan kisah para rasul ya, 2 ayat 38. Sebelum kita mendengar dan membaca, mari kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada mula kami mengucap syukur dan berdoa demi minta berkat penyembuhan atas sakit penyakit kami. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah kami supaya hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kami manusia-manusia berdosa. Manusia yang senantiasa melakukan dosa di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Kami tahu keselamatan hanya dari-Mu lah ya Tuhan kami Yesus Kristus. Hidupkanlah kehidupan kami ini senantiasa di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, menghidupkan firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keselamatan dari Yesus. Nah, inilah keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan harta benda di dalam dunia ini. Keselamatan ini diberikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya kepada semua umat manusia yang percaya dan beriman padanya. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, umat-umatnya. Biarlah hidup kita ini senantiasa merenungkan isi kitab suci ini, menghidupkan firman yang hidup ini di dalam kehidupan kita. Ini Kejadian 2 ayat 38 ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Setelah hati nurani tercelikkan, orang-orang yang mendengarkan Petrus bertanya dengan cemas, apa yang harus mereka lakukan? Petrus menjawab, mereka harus bertobat, mengubah pikiran mereka sepenuhnya tentang Yesus, dan dibaptis dalam nama-Nya. Orang yang sebelumnya mereka tolak ini akan menjadi bukti tegas bagi umum atas pertobatan mereka dan juga iman mereka, karena Petrus kemudian menyebut mereka orang percaya. Kemudian mereka akan menerima dengan cuma-cuma 2 anugerah dari Allah, pengampunan atas dosa-dosa mereka, bahkan dosa menolak Kristus yang diutus Allah, dan anugerah Roh Kudus untuk membarui, mendiami, dan mengubah mereka, sebab mereka tidak boleh berpikir bahwa anugerah Pentakosta hanya untuk para rasul semata, atau untuk 120 murid yang telah menunggu selama 10 hari, atau untuk kelompok elit tertentu, atau bahkan untuk generasi itu saja. Allah tidak memberikan batasan demikian atas tawarannya dan anugerahnya.
Anugerah Allah adalah seluas panggilan Allah. Berikutnya adalah seruan penutup Petrus. Berilah dirimu diselamatkan dari orang-orang yang jahat ini. Petrus tidak hanya meminta pertobatan perorangan, tapi suatu identifikasi terbuka dengan orang-orang percaya lainnya. Memindahkan keanggotaan mereka agar menyatu dengan komunitas pengikut Mesias. Sekitar 3.000 jiwa menerima perkataannya dan dibaptis menurut janji Petrus. Mereka tentu menerima pengampunan dan roh, meski kali ini rupanya tidak disertai dengan tanda-tanda supernatural. Inilah kuasa Tuhan yang diberikan kepada Petrus untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dengan roh-Nya yang kudus. Roh kebenarannya, roh yang dijanjikan sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia ini, naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.